Assalamualaikum, ketemu lagi di manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia. Setiap perusahaan harus memiliki cara penilaian terhadap karyawannya. Dengan kita memiliki cara penilaian yang objektif, maka diharapkan produktivitas karyawan akan terus meningkat. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ketemu lagi di manajemen sumber daya manusia. Tidak terasa kita sudah sampai ke materi tentang penilaian kinerja. Setelah di sesi sebelumnya kita membahas mengenai kompensasi dan benefit terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Jadi seperti biasa, sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ambil quotes dari orang-orang yang hebat, yang semoga quotes itu memberikan semangat buat saya dan buat teman-teman semua. Kali ini saya mengambil quotes dari Malala Yousafzai. Beliau adalah penerima Nobel Perdamaian beberapa tahun yang lalu. Usianya masih cukup muda, kelahiran tahun 97. Jadi masih cukup muda. Dia mendapatkan penghargaan Nobel dikarenakan keberanian dia melakukan perlawanan terhadap rezim di Pakistan yang tidak memberikan akses pendidikan yang layak untuk anak-anak di sana. Keberanian dia itu menjadikan dia mendapatkan anugerah Nobel Perdamaian. Quotes-nya adalah dari beliau adalah one child, one teacher, one pen and one book can change the world. Anda bayangkan satu anak, satu guru, satu pena dan satu buku bisa merubah dunia. Kita bisa bayangkan kalau ini terjadi kepada bukan hanya satu anak, bukan hanya satu guru, bukan hanya pada sebuah pulpen atau buku, tapi terjadi di banyak orang, banyak pemuda, banyak anak, banyak guru, ribuan guru. Saya yakin dunia kita, Indonesia kita akan luar biasa. Itu salah satu quotes yang membuat saya juga bersemangat untuk memberikan apapun yang saya bisa, apapun yang saya tahu untuk Anda semua. Meskipun menggunakan media yang tidak seperti biasanya kita bertemu di depan kelas, ya. Jadi quotes-quotes itu seakan-akan cermin buat saya, buat Anda semua, agar kita tetap bersemangat. Oke? Jadi sesi ini kita masuk ke sesi mengenai penilaian kinerja, atau juga biasanya di perusahaan familiar dengan disebut performance appraisal, ya. Biasanya di beberapa perusahaan atau di kebanyakan perusahaan di awal-awal tahun disebut dengan wah ini waktu penilaian nih, waktu performance appraisal, karena sangat tergantung untuk kenaikan gaji, ya. Jadi kita kali ini membahas mengenai bagaimana melakukan penilaian atas kinerja karyawan, performance appraisal karyawan. Teman-teman, setiap perusahaan itu mestinya memiliki metode penilaian kinerja karyawan. Dengan adanya metode penilaian kinerja karyawan, dengan demikian karyawan itu akan terus terpacu untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Karena apa? Kalau tidak ada penilaian, maka yang bekerja maksimal, yang bekerja setengah maksimal, yang bekerja tidak maksimal, penilaiannya akan sama.
kenaikan gajinya akan sama. Tapi kalau diberikan penilaian yang pada akhirnya akan membedakan imbalan yang diberikan, jadi misalkan yang dianggap kontribusi maksimal kenaikannya 100, yang kurang maksimal 50, yang tidak maksimal hanya 10 misalkan, tentu orang akan berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi maksimalnya sehingga dia mendapatkan tambahan imbalan 100. Itu yang dimaksud dengan bagaimana penilaian kinerja itu pada akhirnya memacu karyawan untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Karena semakin baik kontribusinya dalam penilaian, maka mestinya imbalan yang diberikan juga semakin baik. Nah, ada banyak definisi tentang penilaian kinerja atau performance appraisal. Saya ambil salah satu saja yang menurut saya sudah mewakili dari maksud dengan performance appraisal ini. Apa itu? Jadi penilaian kinerja itu adalah sebuah upaya untuk menilai prestasi ataupun kinerja, untuk mengevaluasi kinerja karyawan, di mana upaya tersebut sifatnya sistematis. Jadi bukan sekedar penilaian tanpa ada sebuah sistem, penilaian yang tidak ada skemanya. Jadi upaya tersebut sifatnya sistematis untuk melihat kinerja karyawan, yang pada akhirnya adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi kata kunci yang bisa kita ambil adalah penilaian kerja itu adalah sebuah proses yang sistematis, bukan proses yang tiba-tiba, bukan proses yang ala kadarnya. Jadi mestinya penilaian tersebut adalah sistematis, ya, dan pada akhirnya untuk mendorong peningkatan produktivitas karyawan. Penilaian kinerja ini juga menjadi penting karena dari penilaian kerja itu bisa juga dipergunakan untuk merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Tentu kalau kita melihat kinerja seorang karyawan bagus, di luar kenaikan imbalan dari perusahaan, tentu salah satu pertimbangan dari perusahaan adalah akan memberikan karier yang lebih bagus untuk yang bersangkutan. Jadi itulah penilaian kerja menjadi penting karena ini juga terkait dengan pengembangan karir yang akan datang. Kalau seorang karyawan dalam sekian tahun kerjanya bagus, maka dia akan dipromosikan menjadi supervisor. Supervisor berjalan bagus, dia akan dipromosikan menjadi misalkan asisten manajer. Setelah sekian lama dinilai berprestasi bagus, dia akan dipromosikan menjadi manajer. Jadi itulah keterkaitan antara penilaian sampai dengan pengembangan karirnya. Nah, tentu pada akhirnya kinerja karyawan ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karena apa? Karena perusahaan tentu berusaha untuk mempekerjakan karyawan yang memiliki kinerja baik. Kalau kinerja karyawannya baik, maka mestinya tujuan perusahaan untuk memperbesar keuntungannya, memperbesar pangsa pasarnya, memperbesar aset-asetnya, memperbesar jumlah anak-anak usahanya, maka kemungkinannya akan berhasil, ya. Nah, sasaran penilaian kerja yang efektif adalah di mana karyawan tersebut secara terukur dilihat kecakapan dan kemampuannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif. Nah, kata-kata objektif ini menjadi kata kunci. Nanti di slide selanjutnya kita membahas mengenai bagaimana itu fair, bagaimana itu objektif, ya.
Penilaian kerja efektif. Bagaimana agar penilaian kerja itu menjadi efektif? Yang pertama adalah fair. Ya, fair. Di mana penilaian karyawan tersebut, penilaian kinerja tersebut harus berdasarkan sasaran kinerja yang jelas dan telah disepakati bersama, di mana hasilnya pun didiskusikan dalam diskusi dan tatap muka. Ya, sedikit sharing, pada saat saya bergabung di Panasonic, saya 6 tahun di sana. Kami tiap tahun, di setiap awal tahun, kami semua harus membuat namanya challenge plan. Ya, challenge plan. Jadi misalkan saya sebagai orang keuangan, saya punya rencana tantangan saya untuk setahun yang akan datang apa. Misalkan laporan keuangan yang semula 7 hari menjadi saya percepat menjadi 6 hari. Itu tantangan yang saya ajukan misalkan. Tapi itu disepakati dengan atasan saya. Atasan saya akan melihat apakah tantangan itu masuk akal atau tidak. Untuk dari 7 hari menjadi 6 hari misalkan. Jadi sasarannya jelas dan disepakati bersama. Ya. Jadi penilaian kinerja yang efektif itu syarat pertamanya harusnya fair. Fair karena apa? Karena sebelum dilaksanakan telah dilakukan kesepakatan antara karyawan bersangkutan dengan atasannya yang akan menilai. Ya, itu yang dimaksud dengan fair. Dan hasilnya pun didiskusikan. Oh, ternyata setelah berjalan berhasil didiskusikan. Oh iya, kemarin kita pangkas proses kerja ini sehingga menjadi kerja kita lebih cepat, misalkan seperti itu. Penilaian kerja yang efektif yang berikutnya adalah objektif. Apa yang dimaksud dengan penilaian kerja efektif yang objektif? Jadi di mana penilaian kinerja tersebut diberikan sesuai dengan tingkat pencapaian, di mana data yang disampaikan aktual dan valid. Ya, jadi penilaiannya itu menggunakan data, bukan rasa. Oh, saya senang dengan karyawan saya yang A, saya nggak senang dengan karyawan saya yang B. Karena senang nilainya bagus, penilaiannya bagus, kenaikannya bagus. Karena nggak senang penilaiannya jelek, kenaikan gajinya juga jelek. Itu namanya objektif. Jadi penilaian itu harus diberikan sesuai dengan tingkat pencapaian dan menggunakan data, di mana data tersebut adalah aktual dan valid. Ya, sudah divalidasi, gitu ya, sudah dikonfirmasi. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan pada saat kami menyusun challenge plan di Panasonic, pada saat akhir periode kami harus menyampaikan data yang valid dan aktual. Ini loh aktual pencapaiannya seperti apa, validasinya seperti ini, gitu ya. Jadi penilaian kerja yang efektif itu ada 2 syarat. Satu adalah fair, ya, dimana sasaran sejak awal jelas dong. Ibaratnya kalau seorang pelari, sejak awal kita udah ngomong, saya target saya tahun ini saya bisa kecepatan 1 jam per kilometer misalkan. Nah, itu disepakati antara pelari dan pelatihnya. Itu fair, sepakat. Objektif, suatu hari pelatih memberikan penilaian kepada pelarinya. Nah, yang penilaian itu harus pakai data. Kamu targetnya dulu kan 1 km per jam, tapi ternyata kamu 1 kilometernya dalam waktu 1,5 jam. Datanya ini, data itu aktual dan sudah divalidasi. Ya, jadi penilaian kerja efektif itu menyangkut 2 syarat. Satu adalah fair, yang kedua adalah objektif. Oke, kita lanjutkan ke tahap penilaian kinerja. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Jadi sejak awal tahun antara karyawan dan atasan itu telah menyusun sasaran kinerja.
untuk waktu 1 tahun yang akan datang. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, begitu awal tahun kami sudah membuat setting. Nanti tahun ini targetnya apa? Ya, misalkan orang sales tahun ini targetnya adalah penjualan naik 10%. Lalu market share-nya yang semula misalkan 30% naik menjadi 40% gitu ya. Itu adalah perencanaan yang sejak awal telah disepakati. Jadi di dalam proses perencanaan itu kita sudah menentukan sasaran kinerjanya apa. Lalu juga di perencanaan awal itu juga memasukkan perencanaan atas kompetensi. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh karyawan, itu dimasukin di situ dalam konteks pengembangan diri karyawan. Misalkan tahun ini Anda harus menguasai software apa misalkan, itu namanya kompetensi. Tahun ini Anda harus menguasai aturan perundangan apa, itu namanya kompetensi, ya. Jadi itu semua dalam tahap perencanaan. Berikutnya adalah tahapan penilaian kerja berikutnya adalah persiapan data. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa syarat penilaian yang objektif adalah jika menggunakan data, bukan hanya rasa, ya. Jadi pada saat memberikan penilaian, siapkanlah data kinerja, data attitude. Itu bisa berupa catatan, laporan, hasil bimbingan, dan lain-lainnya. Jadi kinerjanya selama setahun karyawan yang bersangkutan apa saja, attitude-nya apa saja. Misalkan sekian kali terlambat, sekian sekali dia kena SP. Itu semua data-data yang harus disiapkan pada saat penilaian kinerja. Ya, jadi perencanaan berikutnya adalah persiapan data. Berikutnya mengenai tahapan penilaian kinerja setelah perencanaan dan persiapan data adalah tahapan di mana diperlukan diskusi antara atasan dan karyawan yang dinilainya. Jadi diskusi ini biasanya dilakukan di pertengahan tahun atau di dalam tiap 4 bulan atau dalam tiap 3 bulan. Jadi diskusi proses sebelum penilaian akhir, ya. Jadi di sini antara atasan dan bawahan saling berdiskusi terkait dengan proses kerja yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan. Nah, setelah melalui proses diskusi yang dilakukan secara berkala, minimal dalam 6 bulan sekali, barulah kepada tahapan penilaian berikutnya adalah penilaian kinerja di akhir tahun, ya. Jadi kalau diskusi tadi sifatnya adalah diskusi pada saat 6 bulanan, berikutnya adalah penilaian final yang dilakukan setelah 1 tahun pekerjaan, ya. Jadi misalkan di awal tahun disetting bahwa sasaran kinerja tahun 2021 adalah kita mampu mempercepat, misalkan katakanlah di sebuah rumah sakit, ya, ini contohnya misalkan di bagian pendaftaran misalkan. Jadi di sasaran kinerja awal tahun disetting bahwa bagian pendaftaran merencanakan sasaran kerja di 2021 adalah bisa memperpendek proses pendaftaran dari semula misalkan 30 menit menjadi 20 menit misalkan. Nah, itu adalah sasaran kinerja awal. Nah, pada saat penilaian, jadi siapkan perencanaan, siapkan data, review. Jadi misalkan di 6 bulan direview, gimana
sasaran kinerja Anda kan awal tahun kemarin Anda merencanakan tahun ini bisa mempercepat dari semula 30 menit menjadi 20 menit misalkan. Nah, itu di proses review tadi. Di akhir tahun pada saat penilaian akhir, disitulah kita lihat apakah betul sasaran kinerja awal tahun yang telah disetting bahwa bagian pendaftaran ingin mentargetkan proses pendaftaran itu cukup 20 menit, apakah di akhir tahun pada saat penilaian kinerja akhir itu tercapai atau tidak, ya. Jadi di tengah tahun dilakukan diskusi, di akhir tahun dilakukan penilaian akhir, ya. Jadi dikomunikasikan, bagian pendaftaran ternyata actual tahun ini yang Anda rencanakan 20 menit proses pendaftaran, actualnya adalah misalkan 25 menit. Berarti target sasaran Anda tidak terpenuhi, ya. Jadi itu kira-kira prosesnya, ya. Proses penilaian kinerja yang terakhir adalah penyampaian laporan hasil kinerja. Jadi setelah dilakukan penilaian akhir atas kinerja karyawan, jangan lupa Anda sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia di perusahaan, Anda harus memberikan laporan hasil penilaian akhir. Jadi laporan penilaian tersebut sebaiknya, bahkan mungkin seharusnya, itu diketahui dan diberikan kepada karyawan agar itu bisa menjadi bahan rujukan karyawan yang bersangkutan. Nilai saya sekian karena apa? Oh, karena target saya yang semula 20 menit ternyata actualnya 25 menit, sehingga nilai saya tidak sempurna. Kalau nilai saya tidak sempurna, nanti kenaikan gaji saya berapa, ya. Jadi sebaiknya, bahkan seharusnya, hasil penilaian itu diketahui dan bahkan diberikan kepada karyawan. Nah, di luar kita menyampaikan hasil penilaian tersebut, juga harusnya disampaikan mengenai rencana pengembangan ke depan apa saja yang harus diberikan untuk karyawan tersebut. Misalkan, oh ternyata rencana awal percepatan proses pendaftaran yang 20 menit tadi actualnya 25 menit. Setelah dipelajari, rupanya karena karyawan bersangkutan perlu training pelatihan komputer misalkan. Jadi di laporan hasil penilaian kerja itu selain menyampaikan nilai dari kinerja, juga harus menyampaikan rencana pelatihan dan pengembangan yang harus diberikan kepada karyawan yang bersangkutan, ya. Atau bagian penjualan, di awal tahun targetnya adalah tahun ini tingkat penjualannya sekian ton misalkan. Begitu hasilnya tidak tercapai misalkan, nah akhirnya juga diketahui dari laporan penilaian kinerja itu bahwa kenapa bagian penjualan tidak bisa mencapai targetnya, karena yang bersangkutan perlu diberikan pelatihan bahasa Inggris karena konsumennya rata-rata orang asing misalkan. Jadi pada saat penilaian kinerja, selain ditunjukkan atau diberikan hasil dari penilaian kinerja, juga harusnya diberikan juga informasi mengenai apa saja pengembangan, apa saja pelatihan yang harus ditambahkan kepada karyawan bersangkutan, sehingga tahun berikutnya harapan kita adalah sasaran kinerja yang disetting itu bisa tercapai, ya. Jadi itu tahapan penilaian kinerja sampai dengan penyampaian laporan hasil penilaian kinerja, ya. Oke, terkait dengan tahapan penilaian saya pikir sudah cukup jelas. Berikutnya adalah metode penilaian kerja. Metode apa saja, cara apa saja yang digunakan untuk
menilai kinerja karyawan, ya. Ada banyak ahli yang memberikan teori-teori, memberikan pendapat-pendapat, memberikan kiat-kiat, cara-cara bagaimana cara memberikan penilaian kinerja karyawan. Ada banyak sekali. Sesuatu yang tidak baku, ya. Ini saya sampaikan contoh-contohnya dari Edwin, dari Weather, dan dari Gary. Akan tetapi saya hanya akan memberikan contoh dari satu ahli saja, karena kalau semuanya saya sampaikan rasanya juga tidak mungkin juga dijalankan semuanya. Jadi saya hanya memberikan kepada teman-teman contoh dari satu ahli saja. Saya mau menyampaikan cara-cara penilaian kinerja karyawan yang pernah disampaikan oleh Weather dan Davis. Weather dan Davis membagi penilaian karyawan itu berdasarkan 2 termin waktu. Yang pertama adalah post-oriented appraisal method. Metode penilaian kinerja karyawan di mana lebih fokus, lebih memiliki kecenderungan untuk melihat masa lalu karyawan atau sesuatu yang sudah lampau, sesuatu yang sudah terjadi, ya. Jadi sesuatu yang sudah lampau, sudah terjadi, sudah terlaksana. Yang pertama adalah rating skill, ya. Jadi ini adalah metode penilaian karyawan yang melakukan evaluasi dengan skala tertentu. Jadi dari skala terendah sampai tertinggi. Jadi baik sekali, baik, cukup, kurang sekali, kira gitu. Jadi cukup dengan skala-skala seperti itu. Memang tentu kemudahannya adalah cara ini sangat cepat dilakukan, lumayan murah karena memang mudah gitu ya. Tapi tentu tidak bisa menggali hal-hal lain yang terjadi dalam proses pekerjaan karyawan itu. Di luar rating skill adalah checklist. Jadi atasan ataupun penilai itu memberikan penilaian dengan hanya tinggal memilih kata-kata yang menggambarkan kinerja dan karakter karyawan, ya. Jadi semua sudah serba standar. Jadi pemilih tinggal memberikan checklist saja, contreng. Tingkat kepribadiannya seperti ini, kerja kerasnya seperti ini, tinggal contreng saja. Misalkan kepribadian bagus, cukup, kurang, seperti itu. Lalu kerja keras, lalu misalkan rasa memiliki perusahaan, lalu kejujuran, perilaku. Nah itu semua udah tinggal checklist saja. Jadi penilai itu udah tidak keluar dari checklist itu, tinggal ikutin checklist saja, ya. Metode penilaian berikutnya adalah metode peristiwa kritis. Jadi atasan ataupun penilai itu menilai karyawan berdasarkan peristiwa-peristiwa kritis yang terjadi di dalam satu periode kerja itu, ya. Misalkan dalam satu periode kerja itu ada sebuah kondisi, misalkan karena menilai perawat, misalkan ada kondisi banjir, lalu dilihat karyawan itu pada saat perusahaannya kebanjiran, karyawan tersebut melakukan pekerjaan ekstra di luar pekerjaannya, mau bersih-bersihin got misalkan. Nah, penilaiannya adalah berdasarkan kondisi-kondisi kritis yang terjadi, bukan kinerja yang utuh gitu ya. Jadi
ada peristiwa khusus apa yang terjadi, itulah yang dilakukan penilaian. Berikutnya adalah field review method. Jadi metode penilaian karyawan di mana penilai atau atasan ataupun departemen SDM itu langsung terjun ke lapangan di mana karyawan itu dinilai. Ya. Jadi misalkan kita mau menilai kinerja perawat gitu. Tim penilainya, atasannya atau bagian manajemen SDM-nya gitu, datang langsung ke tempat perawat tersebut bertugas. Dari situ dilakukan pengamatan dan dari situlah penilaian kinerjanya dilakukan. Ya, itu field review method. Metode penilaian kerja berikutnya adalah metode evaluasi kelompok. Di dalam evaluasi kelompok itu ada beberapa cara lagi, tapi secara umum kira-kira demikian. Jadi ada satu anggapan bahwa di dalam satu kelompok karyawan itu pasti terjadi sebuah distribusi normal. Katakanlah karyawannya ada 100 orang. Dari 100 itu pasti kebanyakan adanya, jadi kalau Anda lihat sebuah kurvanya kayak kurva gunung seperti itu, asumsinya pasti adalah sebagian besar dari karyawan itu adalah orang yang rata-rata, nilainya rata-rata. Lalu di gunung yang di sisi kanan diasumsikan adalah sedikit orang yang prestasinya, kinerjanya di atas rata-rata, yang baik, yang bagus. Lalu di sebelah kiri kurva ada sedikit karyawan yang diasumsikan di bawah rata-rata kinerjanya. Jadi metode penilaiannya membagi karyawan itu ke dalam berapa yang rata-rata, di mana sebagian besar, jadi kalau 100 misalkan yang 80-nya rata-rata, yang 10 di kanan kurva itu adalah yang nilainya di atas rata-rata, tapi yang 10 orang di sebelah kiri kurva itu adalah yang di bawah rata-rata. Jadi metode penilaiannya adalah membagi ke dalam kelompok-kelompok, mana yang di bawah rata-rata, mana yang rata-rata, mana yang di atas rata-rata. Ya, itu yang disebut dengan metode evaluasi kelompok. Nah, ini adalah contoh dari cara metode penilaian kerja yang rating scale. Ya, jadi penilai ataupun manajemen perusahaan tersebut telah memberikan skala-skala penilaian berdasarkan skala yang misalkan disebutin tadi, dari mulai yang sangat baik, cukup, kurang baik, sama dengan buruk, kira-kira gitu ya. Jadi penilai cukup memberikan contreng-contreng saja. Nanti pada saat terakhir dilihat kalau nilai baiknya berapa, kurang baiknya berapa, itu skornya berapa. Kalau skor sekian maka kenaikan gajinya berapa, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini salah satu contoh tabel metode penilaian kinerja dengan metode rating scale ya. Jadi para atasan menilai anak buahnya cukup dengan menggunakan tabel rating scale ini ya. Tadi yang saya sampaikan adalah contoh-contoh penilaian kinerja dari Weather and Davis yang menggunakan kinerja masa lalu, kinerja yang telah dikerjakan. Jadi setelah selesai pekerjaan dilakukan evaluasi berupa penilaian pekerjaan. Nah, Weather and Davis juga memberikan contoh-contoh jika penilaian kerja itu menggunakan sifatnya
future, masa depan. Itu dengan disebut future oriented appraisal, penilaian yang berorientasi pada kinerja masa depan. Dan ini sangat berguna untuk pengembangan karyawan, ya. Jadi cara penilaian yang ini berorientasi kepada masa depan karyawan. Yang pertama adalah penilaian psikologis. Jadi penilaian ini dilakukan dengan melibatkan psikolog, dengan metode wawancara, dengan metode macam-macam yang dilakukan oleh psikolog. Dari situ psikolog akan memberikan penilaian apa saja yang harus dilakukan untuk karyawan yang bersangkutan agar suatu hari kinerjanya semakin baik, ya. Jadi tadi saya sampaikan penilaian kinerja karyawan menurut Weather and Davis itu ada dua, yang sifatnya post oriented, orientasi masa lalu yang sudah dikerjakan, sama future oriented, jadi yang sifatnya berorientasi pada masa yang akan datang. Dimana metode yang pertama adalah penilaian psikologis. Berikutnya adalah cara berikutnya adalah pendekatan manajemen by objektif, MBO. Jadi metode penilaian ini di mana sejak awal telah terjadi kesepakatan antara manajemen dan karyawan. Telah terjadi kesepakatan antara atasan dan karyawan, ya. Jadi sejak awal kinerjanya sudah ditetapkan bersama-sama. Berikutnya adalah self approach, metode penilaian karyawan dengan pendekatan diri sendiri. Maksudnya apa? Jadi karyawan diminta untuk menilai dirinya sendiri itu kira-kira dalam nilai yang mana. Kenapa dilakukan metode diri sendiri? Karena asumsinya kalau yang menilai orang lain maka akan terjadi proses defensif, mempertahankan diri. Contoh, saya dinilai atasan saya dan dikatakan bahwa Anda kurang loyal terhadap perusahaan misalkan. Nah, pada saat saya disebut kurang loyal terhadap perusahaan, maka secara naluriah pasti saya akan mempertahankan diri dan mengatakan kepada atasan saya bahwa saya bukan orang yang tidak loyal. Jadi kalau yang menilai orang lain ada defense, ada pertahanan dari karyawan yang bersangkutan, ya. Makanya dengan metode self approach, pendekatan dari diri sendiri, maka diharapkan karyawan yang bersangkutan tidak ada proses defense, mempertahankan diri, ya. Itu tujuan penilaian dengan self approach. Karena silakan Anda nilai diri Anda sendiri, biar Anda introspeksi, kira-kira Anda kurangnya apa, perlu pengembangan apa. Itu namanya self approach. Berikutnya adalah metode penilaian assessment center. Di perusahaan-perusahaan yang besar, terkait dengan penilaian ini melibatkan sebuah pusat penilaian. Jadi dibentuklah sebuah pusat penilaian. Dengan demikian apa? Dengan demikian penilaian-penilaian itu menggunakan standar yang berlaku bagi semua karyawan, bukan hanya oleh atasan yang bersangkutan, ya. Jadi di dalam assessment center itu dilakukan wawancara yang mendalam, juga psikologisnya gimana, diskusi kelompoknya gimana, simulasinya gimana. Jadi ada banyak teknik mengevaluasi kinerja karyawan. Itu
melakukan assessment center ya. Jadi pusat penilaian kinerja karyawan. Itu adalah metode-metode penilaian kinerja karyawan. Saya hanya menggunakan contoh dari Weather and Davis ya. Kalau untuk yang lain-lain silahkan teman-teman mencari referensi dari buku-buku yang lain, karena memang cara penilaian seperti ini tidak ada yang baku. Yang paling penting adalah seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, yang syaratnya adalah yang penting fair ya, kedua objektif. Fair kepada semua orang sama perlakuannya, objektif di mana menggunakan data yang aktual, bukan berdasarkan perkiraan dari atasan ya. Jadi tidak ada yang baku, karena ini sesuatu tinggal mana yang lebih cocok, mana yang lebih mudah dikerjakan oleh perusahaan. Itu adalah contoh-contoh cara penilaian yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan satu kutipan ahli Weather and Davis. Nah, sedikit saya cerita bagaimana penilaian karyawan pada saat dulu saya bekerja di Panasonic Gobel gitu ya. Jadi di awal tahun saya dengan atasan saya membuat namanya challenge plan, rencana tantangan. Jadi di tahun 2021 itu saya membuat challenge plan, dan itu disepakati bersama antara saya dengan atasan saya. Jadi atasan saya akan memberikan approval, persetujuan bahwa di tahun 2021 nanti tantangan saya adalah ini, dan ini. Ada 3 tantangan biasanya. Dan kami masing-masing karyawan diminta untuk memberikan bobot. Jadi setiap tahun ada 3 tantangan yang kami harus pilih. Bobotnya misalkan tahun ini yang paling berat saya kerjakan misalkan misalkan saya bagian penjualan, yang pertama kali adalah saya harus bisa menaikkan tingkat penjualan 20% misalkan, dimana itu bobot penilaiannya 50% misalkan. Jadi nilainya itu adalah 50%. Lalu misalkan challenge plan saya yang kedua adalah saya harus mampu menambah customer 5 misalkan. Ya itu bobotnya misalkan 30% gitu. Lalu challenge plan saya ketiga misalkan saya harus mampu kalau yang pertama tadi menaikkan penjualan, yang kedua menambah customer, yang ketiga adalah saya harus bisa meluncurkan produk baru 2 tahun ini misalkan. Nah itu bobotnya misalkan 20% gitu. Nanti di pertengahan tahun mirip dengan tadi yang disampaikan oleh tahapan penilaian tadi, bahwa di tengah tahun itu direview sama atasan saya. Gimana? Challenge planmu kemarin kamu ini berapa persen, ini sekarang sudah sampai berapa sekarang gitu. Jadi ada review di pertengahan tahun, baru nanti di akhir tahun kami direview bahwa oh ternyata dari 3 challenge plan tadi itu yang 2 nyampe, yang 1 nggak nyampe. Nah kenapa nggak nyampe, atau mungkin nyampe tapi sebenarnya masih bisa lebih lagi nih. Nah nanti di challenge plan itu juga akan disampaikan bahwa mestinya ini dapat pelatihan apa, dapat materi training apa, sehingga ke depan kinerjanya dia akan semakin baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Weather and Davis tadi pernah saya alami pada saat saya di beberapa perusahaan. Pada saat dulu saya di Panasonic, di Kraft, di Powell's, di Ganduma, semuanya menjalankan cara yang hampir mirip dengan yang tadi disampaikan oleh Weather and Davis. Jadi mengkombinasikan antara data masa lalu, post oriented, dengan data masa depan, future oriented gitu ya. Jadi pencapaiannya seperti apa, ke depan harus ada training-training apa. Itu kan untuk bicara ke depan. Oke, jadi semoga Anda bisa mengerti bagaimana penilaian kinerja karyawan itu dilakukan.
lanjut ke berikutnya adalah apa saja masalah yang terjadi pada saat penilaian kinerja. Masalah pertama adalah objektivitas. Jadi tentu objektivitas dari para penilai, dari para atasan pada saat menilai karyawannya dituntut objektivitas yang tinggi. Jangan sampai karena seorang atasan lebih condong kepada salah satu karyawannya sehingga dia tidak objektif. Sehingga karyawan yang dia anggap bagus selalu mendapatkan penilaian bagus, sedangkan yang dia tidak suka selalu nilainya jelek. Jadi masalah pertama adalah objektivitas para penilainya, objektivitas para atasan-atasannya. Kedua adalah yang potensi masalah berikutnya adalah jika penilaian itu terlalu longgar ataupun terlalu ketat, ya. Karena ini terjadi kalau penilai tidak mempunyai definisi yang akurat tentang faktor-faktor penilaian. Jadi yang dimaksud dengan tercapai itu seperti apa? Yang dimaksud dengan tidak tercapai seperti apa? Itu maksudnya kalau penilaiannya tidak punya definisi yang akurat tentang penilaian kinerja ini, maka yang terjadi bisa jadi penilaiannya akan sangat longgar, tapi bisa juga sangat ketat. Contoh lain, tidak di dalam pekerjaan, misalkan di dalam menilai skripsi misalkan, ya. Kalau pengujinya tidak punya definisi yang akurat terhadap bagaimana cara menilai skripsi, bisa jadi ada dosen penguji yang nilainya A semua. Tapi bisa jadi ada dosen penguji yang nilainya C semua misalkan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada definisi akurat mengenai yang dinilai ini apanya saja sih misalkan. Oh, yang dinilai misalkan bagaimana cara penyampaian presentasinya, bagaimana tata tulis yang disampaikannya, lalu mungkin bagaimana tingkat kebaruan hal yang ditelitinya gitu ya. Jadi karena tidak ada definisi yang akurat, definisi yang sama kepada semua dosen penguji, menjadikan penilaian skripsi itu bisa jadi sangat longgar, bisa jadi sangat ketat, ya. Itu kira-kira penjelasannya. Lalu masalah berikutnya adalah adanya kecenderungan nilai tengah. Nah, ini juga menjadi masalah. Kalau penilainya atau atasannya tidak kritis, sehingga akhirnya dia ambil gampangnya saja, semua orang itu dianggap nilainya rata-rata. Jadi orang yang kinerjanya bagus sama yang kinerjanya tidak bagus tidak dibedakan, semuanya dianggap rata-rata saja, ya. Karena si penilainya nggak mau repot, udahlah semuanya ambil rata-rata aja gitu, nilai tengah saja kira-kira gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu orang yang berkontribusi baik tentu akan merasa, loh, saya udah kontribusi saya baik, tapi kok nilainya sama-sama saja kira-kira gitu ya. Jadi itu juga menjadi masalah kalau penilainya cenderung memberikan nilai tengah, cenderung memberikan nilai rata-rata, ya. Berikutnya adalah bias perilaku terbaru. Potensi masalah dalam penilaian adalah jika penilai itu yang diingat adalah kejadian-kejadian terbaru dalam konteks yang positif ataupun negatif. Jadi misalkan pada saat penilaian baru seminggu yang lalu karyawan bersangkutan pulangnya tengah malam misalkan. Gara-gara itu maka membuat bias
penilai bahwa wah, si A itu pulangnya malam-malam ya, sehingga penilaiannya bagus misalkan. Nah, itu kadang-kadang bias dengan perilaku terbaru itu. Atau sebaliknya, pada saat penilaian baru seminggu yang lalu karyawan bersangkutan terlambat misalkan. Yang diingat waktu terlambatnya saja. Padahal selama dia kinerjanya setahun sebenarnya karyawan bersangkutan baik-baik saja misalkan gitu ya. Jadi masalah yang terjadi dalam penilaian kerja kadang-kadang terjadi bias atas kondisi-kondisi terbaru, perilaku terbaru. Berikutnya adalah bias pribadi. Potensi masalah pada saat penilaian adalah bias kondisi pribadi. Katakanlah ada kedekatan suku, agama, ras, segala macam yang menjadikan pada saat memberikan penilaian menjadi ada kecenderungan, oh si itu saya nilai bagus karena dia satu suku dengan saya. Oh itu saya nilai jelek karena dia beda agama dengan saya. Itu kira-kira potensi bias yang terjadi, ya. Setelah tadi kita bicara mengenai diskusi mengenai masalah-masalah yang timbul pada saat penilaian kinerja, berikutnya adalah saya akan menyampaikan arti penting, hal-hal penting yang terkait dengan penilaian kinerja. Yang pertama adalah perbaikan prestasi kerja. Dari hasil penilaian kinerja, maka itu sebagai patokan, sebagai awal untuk memperbaiki prestasi kerja karyawan di masa yang akan datang. Jadi pada saat penilaian kan seperti yang saya sampaikan, penilaian itu bisa, yang dinilai adalah oriented, jadi orientasi yang sudah lampau, tapi juga penilaian itu sifatnya future oriented, orientasi yang sifatnya masa depan. Nah, dari penilaian itu kita bisa melihat bahwa apa saja yang harus diperbaiki agar ke depan karyawan yang bersangkutan kinerjanya akan semakin baik. Ya, jadi salah satu yang hal penting dari penilaian kinerja adalah untuk perbaikan prestasi di masa yang akan datang. Berikutnya adalah penyesuaian kompensasi. Biasanya ini yang paling ditunggu oleh semua karyawan. Asumsinya adalah kalau orang itu dianggap berprestasi baik pada saat penilaian kinerja, maka akan terjadi penyesuaian kompensasi yang juga baik juga. Kenaikan upah, dapat bonus, ataupun kompensasi lainnya. Jadi salah satu hal penting dari penilaian kinerja adalah adanya penyesuaian kompensasi bagi karyawan. Karena kalau tidak ada penyesuaian kompensasi yang berdasarkan penilaian kinerja, maka antara yang berkontribusi bagus dengan yang tidak berkontribusi, nanti penilaiannya akan sama, penyesuaiannya akan sama. Kalau itu yang terjadi, maka yang kinerjanya baik akan tidak bersemangat lagi. Karena toh dia berkontribusi baik, tapi kompensasinya sama dengan yang kontribusinya biasa-biasa saja, ya. Hal penting dari penilaian kinerja berikutnya adalah keputusan penempatan posisi karyawan, ya, terkait dengan promosi, demosi. Demosi itu penurunan pangkat. Jadi kalau sebelumnya supervisor menjadi karyawan, sebelumnya manajer menjadi supervisor, turun pangkat itu demosi. Jadi dari penilaian kinerja itu juga menjadi salah satu sumber keputusan untuk posisi karyawan ini tepatnya di mana. Apakah dia layak dipromosikan, ataukah bahkan dia harus didemosi, atau dia dilakukan rotasi gitu ya. Itu adalah salah satu acuannya adalah hasil penilaian kinerja. Dari penilaian kinerja pula juga bisa kita tentukan pelatihan dan pengembangan apa yang harus diberikan untuk karyawan yang bersangkutan. Seperti yang tadi beberapa slide sebelumnya saya sampaikan, misalkan yang bersangkutan sasaran kinerjanya tidak sampai, tapi diketahui bahwa karena yang bersangkutan kurang pengetahuan
kurang cakap terhadap komputer, sehingga ke depan agar yang bersangkutan bisa mencapai kinerjanya lebih baik lagi, maka diperlukan pelatihan komputer gitu, kira-kira itu. Jadi dari penilaian kinerja itu bisa juga untuk menentukan pelatihan apa, pengembangan apa yang harus diberikan kepada karyawan bersangkutan agar ke depan kinerjanya semakin baik. Hal berikutnya adalah ketidakakuratan informasi organisasi. Jadi bisa terjadi sebuah kemungkinan di mana terjadi kesalahan analisa informasi. Arti penting berikutnya adalah kesempatan kerja yang adil. Ya, jadi sebuah penilaian kinerja yang baik akan menjamin keputusan internal yang tepat dan tanpa diskriminasi. Tentu ini juga berkaitan dengan slide sebelumnya. Jadi kalau performanya akurat, maka salah satu yang hal penting yang akan terjadi adalah perlakuan kepada semua karyawan adil, yang baik, dinilai baik, dan mendapatkan kompensasi yang baik. Ya, itulah yang dianggap dengan keadilan. Terakhir, hal penting dari pelaksanaan penilaian kerja adalah mengetahui penyimpangan tahap staffing. Jika dilakukan penilaian kerja dan diketahui bahwa seseorang karyawan itu kinerjanya kurang baik, bisa jadi salah satunya adalah kemungkinan kesalahan staffing, kesalahan penempatan karyawan yang bersangkutan. Seseorang yang sesungguhnya kompetensinya di bidang penjualan ditaruh di gudang, akhirnya kinerjanya nggak bagus. Seseorang yang pendidikannya dulu keuangan tapi ditaruh di penjualan misalkan, nah bisa jadi hasilnya kurang bagus. Jadi dari penilaian kinerja kita akan mengetahui salah satu kemungkinannya adalah kesalahan ataupun penyimpangan staffing setelah proses rekrutmen. Ya, itu semua arti penting, hal penting dari penilaian kinerja. Dan satu hal yang penting saya sampaikan di sini adalah penilaian kinerja karyawan yang efektif itu membutuhkan sebuah metode yang sistematis, ya. Dengan metode yang sistematis sehingga prestasi kerja karyawan, kinerja karyawan itu bisa dinilai, bisa diukur, ya. Dengan terukurnya prestasi ataupun kinerja karyawan, maka pada akhirnya diharapkan akan terjadi kenaikan produktivitas dari karyawan. Karena siapa yang berkontribusi baik, dia akan mendapatkan kompensasi yang baik. Dengan semangat untuk mendapatkan kompensasi yang baik, maka produktivitas dia akan terus meningkat dan pada akhirnya kinerja perusahaannya juga akan meningkat. Ya, performance appraisal, penilaian kinerja itu menghasilkan sebuah evaluasi atas kinerja karyawan di masa lalu, post oriented, dan juga harapan-harapan di masa yang akan datang, future orientednya, ya. Akan tetapi proses penilaian ini akan sia-sia kalau karyawan tidak menerima feedback penilaian kinerjanya. Jadi sudah kita nilai masa lalunya, sudah kita berikan harapan ke depannya, tapi tidak disampaikan kepada karyawan. Karena tidak disampaikan kepada karyawan, ujung-ujungnya tidak ada perbaikan perilaku, tidak ada perbaikan kinerja. Ya, jadi evaluasi atas kinerja masa lalu, atas harapan masa yang akan datang, mau tak mau harus disampaikan kepada karyawan agar karyawan memperbaiki perilakunya, kompetensinya, sehingga produktivitas karyawannya naik dan pada akhirnya kinerja perusahaan juga akan naik. Demikian semua materi terkait dengan penilaian kerja sudah saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas silahkan Anda sampaikan melalui grup BA ataupun Japri ataupun di komen di channel ini. Terbuka untuk masukan, kritik, pertanyaan,
ya. Dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.